Bahkan Mutiara liburan di Goa itu bahkan lebih mahal daripada biaya kuliah di India, seperti itu. Bahkan murid-murid sangat menghormati buku, mereka tidur dengan buku, bahkan bukunya sangat dihormati sekali gitu. Wah, senang sekali. Karena ini jujur aja nih mimpi saya, Kak. Mimpi saya waktu kecil karena Namaste Meredos. Untuk video interview hari ini, mari kita perkenalkan Kak Mutiara, seorang mahasiswi yang sekarang sedang berkuliah di Savitribai Phule Pune University. Kira-kira bagaimana ya perasaannya selama ia belajar di India? Yuk disimak video kali ini. Video ini merupakan kerjasama bersama PPI Komisarat Maharashtra. Meredos, selamat datang kembali ke channel kami Thai Ops Belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. perkenalkan, nama saya Mutiara Aprilia. Biasa teman-teman saya memanggil saya Tara atau Tiara. Saya berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Saat ini saya sedang menempuh program master di Savitribai Phule Pune University, India, di jurusan Gender, Culture, and Development Studies. Saya sudah ada di India selama kurang lebih hampir 5 bulan. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelum berkunjung? Pandangan saya sebelum berkunjung ke India, saya biasanya lihat di sosmed bagaimana mereka menggambarkan bahwa India adalah negara yang kotor, kemudian bukan pilihan utama untuk studi, karena dari segi fasilitas, bangunan dan sebagainya tidak cukup memadai, seperti itu. Tapi ketika saya datang ke India, tidak semua hal yang digambarkan oleh India itu benar ya. Jadi mungkin ada beberapa sisi yang benar, tapi tidak semua sisi yang digambarkan oleh sosial media itu benar. Jadi ada beberapa hal positif yang saya dapatkan di India. Setelah bersekolah di India, bagaimana pandangan Anda berubah? Pandangan saya berubah dari segi cara guru-guru di sini mengajar atau cara dosen mengajar. Nah, di tempat saya, khususnya di jurusan Gender, Culture, and Development Studies, teachers yang mengajar, mereka mengajarnya itu sangat nyaman, kemudian mereka juga memberikan pemahaman yang baik dan juga memberikan kesempatan, utamanya kepada international student. Sebagai contoh, ketika mereka selesai menjelaskan, mereka memberikan kesempatan lebih kepada international student dan memberikan pertanyaan seperti, jika Mbak Mutiara belum mengerti, boleh mungkin bertanya lebih lanjut, atau misalnya mungkin Mbak Mutiara ingin menyampaikan pendapat tentang topik ini, atau apa perbedaannya dengan di Indonesia, seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa internasional merasa kayak mereka lebih encourage kita untuk dia itu mahasiswa internasional loh, jadi kayak mungkin mereka masih perlu adaptasi untuk mengerti budaya India. Jadi mereka kayak memberikan kesempatan lebih kepada mahasiswa internasional untuk lebih banyak mengerti budaya India. Dan jika kita memiliki kesulitan, dosen-dosen itu juga kayak approach kita gitu loh Kak, kayak semisal, jadi Mutiara kalau kamu nggak ngerti kamu boleh tanya kok, karena kamu kan mahasiswa internasional, jadi mungkin kamu masih perlu waktu untuk memahami budaya India, seperti itu. Jadi saya ngerasanya di sini kok kayak ternyata belajar di India itu juga nggak sesulit yang dibayangkan, seperti itu. Apa alasan Anda memilih belajar di India? Pertama karena saya suka India. Jadi sejak kecil saya sudah nonton beberapa film India, salah satunya kayak Three Idiots, kemudian juga Kuch Kuch Hota Hai, banyak sekali, dan saya sangat suka dengan budaya India. Kedua juga pendidikan di India juga cukup baik menurut saya. Dan ketiga juga bahasa pengantarnya di sini bahasa Inggris. Jadi kita tidak punya kesulitan berarti, karena bahasa Inggris kan sudah sering ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu belajar bahasa lokal yang lain ya mungkin perlu. Tapi karena di sini bahasa pengantarnya untuk di kelas bahasa Inggris, jadi kita lebih terbiasa. Dan juga saya juga ingin merasakan exposure internasional dengan kuliah di luar negeri. Jadi mungkin itu akan membantu saya untuk menjalin relasi dengan teman-teman internasional yang mungkin tidak saya dapatkan di Indonesia.
Apakah IELTS atau TOEFL diperlukan untuk mendaftar di Universitas India? Kalau kasus saya kemarin, saya lulus beasiswa ICCR, itu tidak diminta spesifik ya IELTS atau TOEFL, tetapi diminta untuk sertifikat kecakapan bahasa Inggris. Nah, berhubung itu wajib dilampirkan, jadi saya melampirkan sertifikat TOEFL gitu. Tapi menurut beberapa senior yang sebelumnya juga lulus, menggunakan TOEFL prediction pun yang tidak official itu tidak apa-apa juga, jadi dilampirkan saja. Tapi saya kemarin untuk beasiswa ini saya melampirkan yang untuk tes bahasa Inggris yang official, karena mereka juga minta untuk sertifikat cakapan bahasa Inggris untuk dilampirkan. Tapi tidak mention harus TOEFL atau IELTS. Bagaimana pengalaman Anda di kampus? Seperti fasilitasnya, perpustakaan, kantin, atau laboratorium? Kebetulan karena saya mahasiswa baru di sini, saya baru 4 bulan di India, jadi ini bulan kelima dan masih liburan semester. Karena saya jurusan sosial, jadi untuk penggunaan laboratorium dan lainnya masih tidak menggunakan ya. Karena saya kan di jurusan gender, mungkin laboratorium digunakan untuk jurusan IPA atau misal teknik dan sebagainya. Tapi kalau untuk dari segi library, fasilitas dan sebagainya, menurut saya sih cukup baik, dan akses ke jurnal dan buku-buku internasional di sini juga sangat mudah. Berapa banyak mahasiswa internasional di sana? Dan dari negara mana saja? Kalau untuk mahasiswa internasional di kampus saya cukup banyak ya. Jadi itu beragam, mulai dari Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, dan sebagainya. Dan kita juga kalau ada event internasional pun kita datang dan kita bertemu dengan mereka. Banyak sih Kak, dari Afrika, dari berbagai macam negara. Untuk jumlah pastinya saya kurang tahu, tapi ketika saya datang ke event internasional yang diselenggarakan kampus, itu cukup banyak sih. Saya melihat mahasiswa internasional di kampus saya. Bagaimana dengan pelajarannya? Lebih banyak teori saja atau ada prakteknya juga? Untuk saya, karena saya masih di semester 1 di tahun pertama, jadi sementara ini masih lebih banyak teori. Tapi untuk semester selanjutnya mungkin nanti akan ada magang atau kunjungan ke company, saya masih belum tahu. Jadi kalau untuk di semester 1 ini masih lebih banyak teori. Bagaimana dengan biaya kuliah di India? Biaya kuliah di India cukup terjangkau jika dibandingkan dengan di Indonesia. Menurut beberapa teman saya di India, ini entah ini bercanda atau memang serius, beberapa teman saya di India bilang ini, bahkan Mutiara liburan di Goa itu bahkan lebih mahal daripada biaya kuliah di India, seperti itu. Jadi saya pikir, oh ya cukup terjangkau. Dan juga saya beberapa juga sering melihat beberapa student ya, entah itu vlogger juga atau YouTuber yang juga memberikan review bahwa yang utamanya finance yang mereka membiayai sendiri kuliahnya, dan mereka menyatakan bahwa kuliah di India tidak semahal kuliah di Indonesia. Bagaimana biaya hidup di sana? Termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya? Untuk biaya hidup di sini kurang lebih sama ya seperti di Jakarta, karena saya hidup di salah satu kota besar juga di Maharashtra, yaitu Pune. Jadi kurang lebih, karena saya juga pernah tinggal di Jakarta, jadi kurang lebih biaya hidupnya hampir sama dengan Jakarta menurut saya. Apakah makanan dan minuman di India cocok untuk Anda? Beberapa ada yang cocok, beberapa ada yang tidak cocok. Jadi favorit saya yaitu chole bhature. Nah, chole bhature di sini cukup jadi makanan favorit saya. Kemudian chicken biryani, kimat, paratha. Nah, itu beberapa makanan yang jadi favorit saya. Pada awal-awal datang ke India memang masalah makanan adalah hal yang juga menjadi kendala karena kita orang Indonesia. Kadang saya juga beberapa kali juga rindu makanan Indonesia. Jadi kadang saya memasak makanan Indonesia di sini dan juga ya merasakan makanan India juga. Apakah makanan halal mudah ditemukan? Menurut saya makanan halal di sini mudah ditemukan ya Kak. Mostly orang India di sini juga vegetarian. Jika ingin makan makanan vegetarian juga bisa gitu. Jadi jika ingin makan ayam juga saya datang ke supermarket seperti itu. Jadi kayak menurut saya cukup mudah sih. Jadi di sini juga ada juga beberapa restoran Muslim yang menyediakan makanan halal. Apakah Anda merasa senang dan nyaman tinggal di India?
Wah, senang sekali. Karena ini jujur aja nih mimpi saya, Kak. Mimpi saya waktu kecil karena waktu kecil saya suka menulis mimpi-mimpi saya. Jadi hal-hal apa yang harus saya capai dalam 5-10 tahun ke depan. Dan salah satunya tinggal dan belajar di India. Dan sekarang jadi kenyataan. Jadi saya ngerasa kayak saya hidup di mimpi saya gitu loh. Jadi kayak, wah ini mimpi yang dari dulu saya idam-idamkan dan sekarang jadi kenyataan. Jadi ya saya sangat senang sekali. Bagaimana pengalaman Anda terkait keamanan dan kenyamanan di India? Terkait keamanan, banyak informasi yang beredar di internet, terutamanya seperti Facebook, kemudian Instagram, bahwa India adalah negara yang tidak aman untuk perempuan dan banyak kasus-kasus yang bagaimana mereka menggambarkan bahwa banyak sekali kasus-kasus pelecehan yang ada di India dan sebagainya. Tapi untuk pengalaman saya hingga saat ini, saya merasa bahwa India adalah negara yang cukup aman karena saya termasuk orang yang juga senang explore dan saya di sini di Pune utamanya juga sering explore ke tempat-tempat wisata dan itu sendirian tanpa teman sama sekali dan itu bagi saya cukup aman. Jadi saya alhamdulillah hingga saat ini belum pernah mendapatkan istilahnya dalam tanda kutip gangguan dari pria atau sebagainya dan saya rasa India adalah negara yang cukup aman. Bagaimana toleransi agama di India menurut Anda? Toleransi agama di India menurut saya cukup baik ya Kak, terutama saat festival seperti itu. Bahkan teman-teman saya yang berbeda agama pun juga mereka saling support satu sama lain. Bahkan jika ada satu festival ataupun satu perayaan dari agama tertentu, mereka pun juga mengundang teman-teman yang meskipun mereka berasal dari agama yang berbeda, tapi mereka saling menghargai satu sama lain. Bahkan ketika awal Desember kemarin saya juga sempat menghadiri Christmas party yang diadakan oleh salah satu teman saya di kampus. Dan mereka juga yang beragama Hindu pun juga datang, termasuk saya juga datang untuk memberikan support dan dukungan terhadap perayaan yang mereka lakukan. Selama ini saya tinggal di India cukup aman-aman saja sih, maksudnya tidak ada diskriminasi, even di kelas pun teman-teman saya tidak pernah memberikan diskriminasi tentang apa yang saya pakai, kemudian mereka pun tidak bertanya-tanya tentang jilbab atau apapun itu, dan ketika saya keluar pun di sini menggunakan hijab, alhamdulillah ya hingga saat ini saya tidak pernah merasakan diskriminasi terhadap hijab yang saya pakai. Kalau untuk orang-orang yang menggunakan hijab, kebetulan di kampus saya, karena di kampus saya bukan kampus Islam seperti Aligarh atau Jamia Islamia yang ada di Delhi dan Uttar Pradesh itu tidak cukup banyak ya yang pakai hijab. Tapi beberapa kali saya menemukan, terutama juga mahasiswa internasional yang berasal dari negara-negara Muslim, dan di lingkungan saya pun juga banyak orang-orang yang menggunakan hijab dan aman-aman saja menurut saya. Menurut pengalaman saya ya, mungkin ini akan berbeda dengan pengalaman orang lain, tapi selama saya tinggal di India kurang lebih hampir 5 bulan, alhamdulillah saya belum merasakan diskriminasi terhadap pakaian ataupun hijab yang saya pakai. Apakah Anda pernah menyaksikan sistem kasta mempengaruhi interaksi sosial selama berada di India? Untuk sistem kasta sendiri, kalau melihat langsung saya belum pernah, tapi karena saya belajar di jurusan Gender, Culture, and Development Studies, saya juga belajar tentang hal tersebut. Bagaimana sistem kasta kemudian mempengaruhi interaksi sosial di India, bagaimana mereka mempengaruhi pekerjaan misalnya kaum tertentu dan sebagainya. Tapi kalau untuk lihat secara langsung, saya belum pernah merasakannya, tapi saya juga belajar tentang hal itu. Seringkali kita melihat pandangan yang beragam tentang India di media sosial. Apakah pengalaman Anda selama di India sesuai dengan apa yang sering ditampilkan di media? Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada beberapa hal yang mungkin benar dan ada beberapa hal yang tidak benar. Semisal ada beberapa makanan yang bagaimana media menggambarkan bahwa makanan di India itu jorok dan bikin sakit perut dan sebagainya, street food itu tidak sehat dan sebagainya. Bagaimana mereka menggambarkan India sebagai negara yang kotor dan sebagainya. Mungkin di beberapa sisi ada benarnya, tetapi tidak semua. Karena saya pun juga beberapa kali merasakan street food di India dan aman-aman aja dan nggak sakit perut seperti yang digambarkan gitu.
Apakah Anda pernah merasa khawatir untuk berkuliah di India karena pengaruh dari sosial media? Kalau dari saya pribadi, saya tidak khawatir sedikit pun. Justru yang khawatir dari keluarga saya. Jadi awalnya keluarga saya tidak mengizinkan untuk saya kuliah di India karena yaitu mungkin karena masalah bagaimana media menggambarkan India sebagai negara yang tidak aman dan sebagainya dan bukan pilihan utama untuk studi. Tapi kalau untuk dari saya sendiri tidak ada masalah sih Kak. Sejak awal saya memang bertujuan untuk kuliah di India dan alhamdulillah hingga saat ini saya bisa beradaptasi dengan baik dan alhamdulillah aman-aman saja. Apa pengalaman Anda yang tidak terlupakan selama di India? Pengalaman tidak terlupakan itu adalah orang-orangnya dan teman-temannya di sini Kak. Jadi teman-teman saya di India itu mereka sangat helpful. Jadi ketika kita ada tugas, mereka itu saling sharing satu sama lain. Mereka saling memberi informasi. Jadi kita tidak ketinggalan informasi loh Kak. Jadi kayak misalnya ada tugas misal harus dikumpulkan besok dan mereka itu kita saling memberikan informasi di grup kelas utamanya. Oh ya, besok ada tugas ini nih, harus dikumpulkan jam segini. Jadi kita yang lupa kalau kita ada tugas, jadi bisa ingat gitu loh Kak. Begitupun juga di kelas. Jadi misalnya ada teman yang nggak ngerti gitu, mereka akan dengan senang hati memberikan penjelasan seperti itu. Jadi menurut saya pengalaman berkesan adalah orang-orang India yang sangat helpful. Dan itu nggak hanya teman-teman saya di kelas, teman-teman yang saya kenal di luar kelas pun juga mereka pun sangat tulus membantu kesulitan yang saya hadapi di India. Apakah Anda merasa ada kesamaan budaya antara Indonesia dan India? Ya, kesamaan budaya ada beberapa dan juga kesamaan bahasa. Ada beberapa bahasa yang juga mirip dengan India. Bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa India. Dan orang-orang di India juga budayanya juga hampir mirip meskipun tidak sama persis, hampir mirip juga bagaimana mereka juga menjunjung nilai-nilai ketimuran yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Oh ya, saya ada satu pengalaman ketika itu buku saya jatuh di kelas saat dosen saya sedang menerangkan. Nah, karena saya tidak bisa menjangkau buku saya dengan tangan, akhirnya saya tidak bisa mencatat dengan cepat. Akhirnya saya menggunakan kaki. Dan hal itu sangat tidak lazim di India. Akhirnya dosen saya memberitahu kepada saya itu di kelas, Mutiara, kalau di India bagaimana orang-orang itu sangat menghormati buku karena buku termasuk ilmu pengetahuan dan beberapa dari kita di sini juga memiliki, saya lupa waktu itu dewa atau apa yang berkaitan dengan pengetahuan, dan jika kamu menggunakan kaki untuk mengambil bukumu itu sama saja kamu tidak respect dengan budaya India. Dan itu waktu itu saya sangat speechless dan saya minta maaf kepada dosen saya, maaf ini mungkin budaya ini sangat berbeda dengan saya di Indonesia, karena di Indonesia mungkin hal itu hal yang normal ya Pak ya, karena kan kita juga harus mencatat dengan cepat, sedangkan saya tidak bisa menjangkau buku saya dengan tangan. Bahkan dosen saya cerita kalau di India itu bahkan murid-murid sangat menghormati buku, mereka tidur dengan buku, bahkan bukunya sangat dihormati sekali gitu. Apakah Anda akan merekomendasikan siswa atau siswi dan orang tua untuk belajar di India? Ya, saya merekomendasikan jadi untuk orang tua dan siswi jangan pernah takut untuk belajar di India karena gambaran di media sosial. Jadi karena saya sendiri adalah mahasiswa Indonesia yang belajar di India dan selama kurang lebih 1 semester saya belajar di sini. Bagaimana guru-guru di India begitu berdedikasi mencurahkan segala effort untuk mahasiswanya agar mereka mengerti pelajaran yang diberikan dan sebagainya. Dan juga teman-teman di sini juga sangat helpful, membantu, bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris, dan jadi tidak perlu khawatir. Kemudian juga kita juga bisa merasakan exposure internasional, kita akan banyak bertemu dengan orang-orang internasional yang mungkin akan memberikan kita sudut pandang yang berbeda tentang dunia yang mungkin tidak kita dapatkan di Indonesia. Adakah kata penutup untuk mahasiswa atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk belajar di India? Jangan takut untuk sekolah atau memilih India sebagai tujuan utama pendidikan, karena banyak pengusaha dan juga politikus yang lahir dari India. Sekali lagi jangan ragu karena kualitas pendidikan di India juga baik, dan juga kita juga bisa merasakan
exposure internasional, kemudian kita bisa punya banyak teman internasional di sini, sekaligus kita bisa belajar budaya India yang itu juga sangat unik. Ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Thai Ups Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kami Afi dan Ekana, Firmi Lenge.